Air bah surut. Allah mengingat Nuh, segala binatang liar dan segala ternak yang bersama dia dalam bahtera itu. Lalu Allah membuat angin bertiup di atas bumi, sehingga air itu surut. Semua mata air di samudera dalam, serta tingkap-tingkap di langit ditutup, dan hujan lebat dari langit dihentikan. Dan air itu semakin surut dari muka bumi. Demikianlah air itu berkurang sesudah 150 hari. Di bulan ke-7, pada tanggal 17 bulan itu, kandaslah bahtera itu di pegunungan Ararat. Air itu semakin berkurang sampai bulan ke-10. Pada bulan ke-10, tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, Nuh membuka jendela bahtera yang dibuatnya. Lalu ia melepas seekor burung gagak. Burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian ia melepas seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Namun, burung merpati itu tidak mendapat tempat untuk menumpukan kakinya. Ia pun kembali kepada Nuh dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Nuh mengulurkan tangannya menangkap burung itu dan membawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian burung merpati itu kembali dilepaskannya dari bahtera. Menjelang senja, burung merpati itu kembali kepada Nuh dengan sehelai daun zaitun segar di paruhnya, sehingga Nuh mengetahui bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Setelah menunggu 7 hari lagi, ia melepas burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Pada tahun ke-601, bulan pertama, tanggal 1 bulan itu, air itu sudah kering dari atas bumi. Nuh kemudian membuka penutup bahtera itu dan melihat sekeliling. Ternyata muka bumi sudah mulai kering. Pada bulan kedua, tanggal 27 bulan itu, bumi telah kering. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera, engkau bersama istrimu, anak-anakmu dan istri anak-anakmu, serta segala binatang yang bersama engkau, segala makhluk, burung-burung, hewan, dan segala binatang yang melata di bumi. Suruhlah mereka keluar bersama engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama anak-anaknya, istrinya, dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semua yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, juga keluar dari bahtera itu. Nuh kemudian mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ia mengambil beberapa ekor binatang dari segala hewan yang tahir, juga dari segala burung yang tahir, lalu mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium aroma yang menyenangkan itu, berkatalah Tuhan dalam hatinya, "Aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun kecenderungan hatinya jahat sejak kecil, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, siang dan malam." Perjanjian Allah dengan Nuh. Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Segala binatang liar, segala burung di udara, segala binatang yang bergerak di bumi, dan segala ikan di laut akan takut dan gentar kepadamu. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu.
Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih bersama darahnya, yakni nyawanya, janganlah kamu makan. Tetapi atas darahmu, yakni nyawamu, aku akan menuntut balas. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia, sebab menurut gambar Allah manusia dijadikan. Adapun kamu, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, memenuhi bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan anak-anaknya yang bersama dia. Sesungguhnya, aku membuat perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersamamu, segala burung, ternak, dan binatang liar yang bersamamu, yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Aku menetapkan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini segala makhluk tidak akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang bersamamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila aku mendatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa. Tidak akan ada lagi air yang menjadi air bah untuk memusnahkan segala makhluk. Jika busur itu ada di awan, aku akan melihatnya dan mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kubuat antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Mereka itulah ketiga anak Nuh, dan dari merekalah tersebar semua penduduk bumi. Nuh menjadi pengolah tanah, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah minum anggur, ia mabuk dan telanjang dalam kemahnya. Ham, bapa Kanaan, melihat aurat ayahnya, lalu menceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sem dan Yafet pun mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Mereka lalu berjalan mundur dan menutupi aurat ayahnya sambil memalingkan muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Ketika Nuh sadar dari mabuknya dan mengetahui apa yang dilakukan anak bungsunya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, ia akan menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Katanya lagi, terpujilah Tuhan Allah Sem, biarlah Kanaan menjadi hamba baginya. Kiranya Allah memperluas tempat kediaman Yafet. Hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, dan Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun lagi sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Meseh, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenaz, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Rodanim.
Dari mereka inilah tersebar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet. Masing-masing di tanah mereka, dengan bahasa mereka, menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema, dan Sabteka. Anak-anak Raema ialah Sheba dan Dedan. Kus mempunyai anak, Nimrod. Dialah penguasa pertama di bumi, seorang pemburu perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu orang berkata, seperti Nimrod, seorang pemburu perkasa di hadapan Tuhan. Pada awalnya, kerajaannya terdiri atas Babel, Erek, dan Akkad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Nineve, Rehoboth, Ir, Kalah, dan Resen di antara Niniwe dan Kalah. Itulah kota yang besar. Keturunan Misraim ialah orang Ludim, orang Anamim, orang Lebahim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Keturunan Kanaan ialah Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebus, orang Amori, dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, dan orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian tersebarlah kaum-kaum Kanaan itu. Daerah orang Kanaan mulai dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Seboim, sampai ke Lasa. Itulah Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa leluhur semua keturunan Eber. Sem itu abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter, dan Mas. Arpaksad mempunyai anak Selah, dan Selah mempunyai anak Eber. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki, yang seorang bernama Pelek, sebab pada zamannya bumi terbagi-bagi, dan adiknya bernama Yoktan. Yoktan mempunyai anak Almodad, Selef, Hasar, Mawet, dan Yerah, Hadoram, Usal, dan Dikla, Obal, Abimael, dan Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semua anak Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dari mereka itulah terpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Menara Babel. Adapun seluruh bumi pernah memiliki satu bahasa dan satu logat. Ketika orang-orang berangkat ke sebelah timur dan menemukan dataran di tanah Sinear, mereka pun menetap di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itu mereka pakai sebagai batu dan ter sebagai bahan perekat. Mereka juga berkata, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi." Lalu Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu.
Berfirmanlah Tuhan, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya, dan ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka di sana, sehingga mereka tidak dapat lagi saling mengerti bahasa mereka. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari sana ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Keturunan Sem. Inilah keturunan Sem ketika Sem berumur 100 tahun. 2 tahun setelah air bah, ia mempunyai anak, Arpaksad. Sem hidup 500 tahun lagi setelah mendapat Arpaksad. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 35 tahun, Arpaksad mempunyai anak, Selah. Arpaksad hidup 403 tahun lagi setelah mendapat Selah. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 30 tahun, Selah mempunyai anak Eber. Selah hidup 403 tahun lagi setelah mendapat Eber. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 34 tahun, Eber mempunyai anak, Peleg. Eber hidup 430 tahun lagi setelah mendapat Peleg. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 30 tahun, Peleg mempunyai anak, Rehu. Peleg hidup 209 tahun lagi setelah mendapat Rehu. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 32 tahun, Rehu mempunyai anak, Serug. Rehu hidup 207 tahun lagi setelah mendapat Serug. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 30 tahun, Serug mempunyai anak, Nahor. Serug hidup 200 tahun lagi setelah mendapat Nahor. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 29 tahun, Nahor mempunyai anak, Terah. Nahor hidup 119 tahun lagi setelah mendapat Terah. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 70 tahun, Terah mempunyai anak, Abram, Nahor, dan Haran. Keturunan Terah. Inilah riwayat keluarga Terah. Terah mempunyai anak, Abram, Nahor, dan Haran. Haran mempunyai anak, Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, Haran meninggal di negeri kelahirannya, di Ur Kasdim. Abram dan Nahor masing-masing mengambil istri. Istri Abram ialah Sarai, dan istri Nahor ialah Milka, anak Haran. Haran itu ayah Milka dan Yiska. Sarai mandul, tidak mempunyai anak. Terah membawa Abram anaknya dan Lot cucunya, yaitu anak Haran, serta Sarai menantunya, istri Abram anaknya itu. Ia berangkat bersama mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu mereka sampai ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah 205 tahun dan ia meninggal di Haran.